Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, bersama saya Romo Raffi Uran dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-22. Bapak Ibu, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, setiap pilihan hidup punya konsekuensi. Menjadi imam ada konsekuensinya, menjadi pengusaha ada konsekuensinya, menjadi guru ada konsekuensinya, menjadi buruh, menjadi pebisnis, menjadi pelajar atau mahasiswa ada konsekuensinya, dan lain sebagainya. Semua pilihan hidup yang kita jalani saat ini ada konsekuensinya. Tidak ada pilihan hidup yang mulus tanpa ada hambatan. Pasti ada. Dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita mendengar kisah tentang Nabi Yeremia yang sangat kecewa dengan Allah. Yeremia dipanggil, kemudian diutus oleh Allah menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel. Namun dalam karya pelayanannya, ia banyak sekali mengalami kendala dan persoalan. Ia bahkan dianggap sebagai pengkhianat oleh bangsanya sendiri. Karena kendala-kendala itu, maka ia merasa sangat kecewa. Walau ia kecewa, namun ada sesuatu yang membuat ia itu tidak berani sampai meninggalkan Allah. Yaitu, dalam hatinya terasa seperti ada api yang menyala-nyala, membakar sampai ke sumsum tulangnya. Api itu terus memberikan semangat untuk menjalani tugas perutusan yang Allah telah berikan kepada dia. Allah hadir dengan cara Allah untuk menguatkan Nabi Yeremia. Kita pun kadang seperti Nabi Yeremia, kecewa dan bahkan sampai marah kepada Tuhan. Namun Tuhan selalu punya kejutan bagi kita. Tuhan hadir dengan cara Tuhan, kadang lewat orang-orang yang tidak kita duga, lewat peristiwa-peristiwa yang tidak kita sangka, dan lain sebagainya. Itulah cara di mana Allah hadir dalam hidup kita. Hadir melalui orang-orang atau hadir melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, Paulus menasihati umat Kristen di Roma agar mereka harus menjalani kehidupan Kristiani dengan baik, sehingga mereka itu kelihatan berbeda dari orang-orang kafir. Paulus menyerukan kepada mereka untuk mengambil sikap pengorbanan dalam ibadah mereka kepada Tuhan. Untuk melakukan hal ini, mereka harus secara eksplisit menolak perilaku dunia di sekitar mereka. Paulus menekankan bahwa persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup kepada Allah. Paulus kemudian menjelaskan bahwa korban yang harus dipersembahkan tidak harus menggunakan hewan atau persembahan-persembahan lain, melainkan tubuh mereka sebagai korban yang hidup. Tentu saja yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana menjaga kesucian hidup masing-masing. Apalah gunanya mempersembahkan korban bakaran jikalau kesucian hidup tidak diperhatikan? Kita pun demikian. Apalah gunanya berdoa, berbuat baik, namun tidak menjaga kesucian tubuh kita, tidak menjaga kesucian janji perkawinan kita hanya dengan satu pasangan.
Paulus dengan keras mengingatkan kita semua akan hal ini. Dan dalam bacaan Injil Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita mendengar kisah tentang percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya. Kita dapat membagi dalam dua bagian. Pertama, bagaimana Yesus menegur para rasul soal pandangan mereka yang masih sangat minim soal Mesias yang harus menderita. Dan yang kedua, yang menarik untuk direnungkan saat ini, yaitu dikatakan bahwa barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saya teringat akan seorang teman saya. Ia punya ambisi yang sangat besar untuk hidup mapan, bekerja keras untuk dapat uang yang banyak, punya jabatan tinggi, berlibur ke luar negeri dan membeli kendaraan yang mewah dan lain sebagainya. Ketika ia sedang berjuang untuk mencapai dan memperoleh ini semua, tiba-tiba ia jatuh sakit. Ia mulai berpikir, apalah tujuan hidup saya ini? Bekerja mati-matian siang malam, mengumpulkan harta kekayaan, menikmati dunia dengan kadang melakukan tindakan amoral. Sedangkan di samping itu, saya harus kehilangan waktu dengan keluarga saya. Saya harus kehilangan kesehatan saya, dan bahkan hidup rohani saya tidak terurus sama sekali. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, menyangkal diri sendiri adalah sebuah kemampuan untuk melihat mana yang perlu saya lakukan dan mana yang harus saya hindari, mana yang harus saya pertahankan dan mana yang harus saya tinggalkan. Ibu bapak, saudara-saudariku, ketiga bacaan hari ini menegaskan kepada kita semua akan pentingnya kesadaran diri. Siapa saya? Seorang suami, seorang istri, anak, imam, suster, pengusaha, wira swasta, guru, petani, dokter, atau apa? Nah, untuk itu saya memberikan dua pertanyaan reflektif untuk kita refleksikan masing-masing. Yang pertama, seberapa sering saya menghadapi godaan dalam menjalani pilihan hidup saya ini? Seberapa sering saya menghadapi godaan dalam menjalani pilihan hidup saya ini? Yang kedua, seberapa sering saya tidak mampu menjaga kesucian diri saya? Seberapa sering saya tidak mampu menjaga kesucian diri saya? Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Semoga Ia terus membimbing kita, Ia terus menuntun kita dan memberkati kita, agar kita mampu menyadari sungguh siapa diri kita yang sebenarnya, agar kita tetap layak dan suci hidup di hadapannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.